Puji Tuhan, berjumpa lagi pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan perkataan iman kita. Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari pada hari ini kita menikmati kekayaan Tuhan, yaitu firman-Nya yang Dia berikan menjadi warisan dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama Amsal pasal 13 ayat 19. Amsal 13 ayat 19. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Kita ulangi sekali lagi. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini adalah kekejian bagi orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak hidup menurut hikmat yang Allah berikan. Mereka tidak menggunakan akal budi yang baik. Orang bebal menolak ajaran atau menolak didikan. Orang bebal adalah orang yang senang berjalan atau hidup sesuai dengan kebenaran diri mereka sendiri. Apa yang mereka pikir baik, apa yang mereka pandang baik untuk mereka lakukan dalam hidupnya, itulah yang mereka lakukan. Dan terkadang ketika mereka diarahkan, dipimpin, dibimbing kepada jalan yang benar, menurut pendapat orang lain, mereka sukar untuk melakukannya. Mungkin di depan mereka berkata iya, tetapi lain di belakang. Mereka akan lakukan apa yang menurut mereka baik dan mereka pandang itu layak untuk kehidupan mereka. Itulah sedikit tentang orang bebal. Bapak Ibu dapat juga menemukan ciri-ciri lain tentang orang bebal. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk ciri-ciri orang yang hidupnya bebal di hadapan Tuhan? Saya yakin kita ketika mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita bukanlah anak-anak Tuhan yang tergolong dalam kehidupan sebagai orang bebal. Karena setiap kita yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan sudah pasti punya kerinduan menjadi orang yang bijak. Orang yang hidupnya berhikmat di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita juga dapat melihat contoh-contoh dalam kehidupan orang bebal. Bagi orang bebal, kekejian adalah baik bagi mereka. Bagi orang bebal adalah kekejian apabila mereka menghindari kejahatan. Kekejian artinya suatu hal yang tidak baik atau suatu hal yang sukar untuk mereka lakukan. Mereka tinggalkan kejahatan, itu sukar bagi mereka. Mereka lebih melakukan yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang bebal bagi mereka adalah kekejian untuk meninggalkan kejahatan atau dosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di luar kebenaran firman Tuhan, yang bertolak belakang dengan kebenaran Allah, adalah dosa. Dan orang bebal suka melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih senang melakukan kejahatan atau dosa sehingga keinginannya terpenuhi. Latar belakang dari ayat 19 dari Amsal pasal 13 ini Bapak Ibu yang terkasih, bagian A dikatakan keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Secara sekilas ayat ini menyenangkan bagi setiap kita ketika kita tidak menyimaknya lebih dalam. Artinya setiap keinginan kita dapat terlaksana dengan baik, usaha kita terlaksana dengan baik, segala apa yang kita inginkan terlaksana dengan baik, menyenangkan hati. Itu iya, amin. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengacu kepada orang-orang yang tidak hidup memiliki hikmat atau menggunakan hikmat yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka punya keinginan untuk selalu hidup berkecukupan atau hidup kaya. Dan keinginan untuk kaya
dengan cara-cara yang di luar kebenaran, yaitu mungkin berbohong, menipu, bahkan melakukan ketidakjujuran kepada sesama, kepada keluarga sekalipun, bahkan segala bentuk kejahatan lainnya mereka dapat lakukan karena mereka memandang itu baik. Apalagi Bapak Ibu, orang bebal itu ketika tidak kedapatan melakukan kejahatan atau mungkin tidak pernah ada yang mengingatkan, mereka akan terus menikmati sebagai sukacita mereka. Dengan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, kesenangan yang mereka dapatkan, ya dikatakan bahwa keinginan mereka yang terlaksana dalam melakukan kejahatan tidak hidup menurut hikmat yang Allah berikan, dan dikatakan menyenangkan hati secara sementara. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, demi untuk keinginan hati atau kepuasan hati mereka menghalalkan dosa menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Dan dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang kita pilih? Apakah dalam perjalanan hidup kita ini kita hanya berfokus mencari hal-hal yang menyenangkan hati kita, yang bersifat sementara, ataukah dalam perjalanan kita ini kita sedang mencari keinginan atau kepuasan hati yang kekal? Artinya kepuasan hati yang kekal kita dapat menikmati selama kita hidup di dunia ini tanpa ada konsekuensi apapun. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuai ada upah di surga ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak menjadikan hidup kita menjadi bagian dari orang bebal. Kita dapat menikmati berkat itu sekarang dan sampai selamanya. Hasil kejahatan memang memberikan keindahan, memang memberikan kepuasan, memberikan kesenangan di dalam hati orang yang melakukan. Tetapi keinginannya itu hanya sementara. Di balik kesenangan ada konsekuensi yang mereka harus terima atas dosa yang mereka lakukan, dan ada penghukuman bagi orang bebal. Orang bebal itu tidak melihat apa yang baik di dalam kehidupan mereka, meskipun mereka tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Berbeda dengan orang yang mendapatkan hasil dari kehidupannya yang benar. Orang yang benar selalu menikmati berkat yang saat ini Tuhan berikan, bahkan saat mendatang. Pada hari yang mendatang sampai kita mati pun dikatakan Tuhan memberikan kemuliaan bagi setiap orang yang menuruti perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, memberikan mahkota kehidupan. Ada berkat yang diterima sekarang, ada berkat kemuliaan yang kita terima ketika kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari mana yang kita pilih, tentukan pilihan kita pada hari ini. Mau tetap dalam kebebalan karena keinginan kita dapat terlaksana dan memperoleh kesukaan hati yang sementara, ataukah kita memilih untuk menjadi orang-orang yang hidupnya di dalam hikmat Tuhan, hidupnya bijaksana, hidupnya berakal budi, menggunakan segala akal yang datangnya daripada Tuhan, yaitu hikmat yang Allah berikan untuk memperlengkapi kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kehidupan kita, sikap hati kita, suasana hati dan pikiran kita merasa bersuka cita, bahagia ketika kita mendapatkan hasil yang di luar kebenaran. Mungkin hasil curian, mungkin hasil tipuan dan lain sebagainya. Janganlah bersuka cita atas hal-hal tersebut, karena itu mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Dan ada konsekuensinya, yaitu penghukuman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang selalu rindu dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita menghafal kembali ayat firman Tuhan pada hari ini. Amsal 13 ayat 19. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati,
Menghindari kejahatan adalah kebebalan bagi orang bebal. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan mujizat, baik mujizat kesembuhan, mujizat dalam keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang setia memimpin, membimbing kehidupan kami selama kami ada dalam dunia ini. Tuhan, jauhkan kami dari kehidupan sebagai orang bebal. Kami menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, karena Engkau sendiri menjadi hikmat bagi kami dan Engkau sendiri yang pimpin kehidupan kami. Tuhan, kami ingin hidup kami diberkati karena kasih-Mu itu besar bagi kami. Begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengeruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya keluarga GPI LSAD Magelang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong keluarga GPI LSAD Magelang terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.